Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ahmad Alfi Fariza Surya dengan NIM 2410117210044. Di video kali ini adalah rangkaian dalam menyelesaikan tugas ujian tengah semester belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ridianti Rajmayani Jamain. Dalam video kali ini sendiri, aku akan membahas tantangan, permasalahan, dan juga solusi dari teori belajar behavioristik. Baik, kita langsung memasuki ke permasalahannya saja. Seperti yang sudah kita ketahui, teori behavioristik sendiri adalah teori berfokus pada aktivitas fisik dan juga pengulangan. Dari sini kita sudah melihat kekurangannya dan juga permasalahan yang akan kita hadapi di masa mendatang, yaitu adalah apakah teori ini bisa diterapkan kepada peserta didik yang jauh lebih tua seperti SMA, jenjang SMA atau bahkan kuliah. Nah, sebenarnya banyak sekali kesulitan yang bakal dihadapi, seperti pribadi peserta didik yang sudah kompleks dan banyaknya mata pelajaran, mata kuliah yang juga menggunakan sistem berpikir ya, sedangkan teori behavioristik sendiri fokus pada kegiatan fisik yang nggak memerlukan pemikiran dan juga perasaan. Nah, di situ adalah letak permasalahannya, dan kedepannya kita juga akan kesulitan untuk menggunakan teori behavioristik apabila teori behavioristik tidak disupport dengan teori-teori lainnya. Nah, selanjutnya kita tidak akan langsung membahas solusinya, tapi kita akan membahas sedikit tentang teori behavioristik itu sendiri. Teori behavioristik. Teori ini merupakan teori yang berfokus pada aktivitas fisik, pengulangan dan juga pembiasaan ya. Nah, teori ini bersifat repetitif yang mengandalkan respons dan juga stimulus. Stimulus tadi diberikan oleh lingkungan. Di dalam lingkungan itu termasuk dalam ada guru, ada orang tua, dan juga ada tenaga pendidik. Dan respons harus diberikan oleh siswa atau peserta didik. Nah, singkatnya, jika respons yang diberikan oleh siswa itu sesuai, maka pembelajaran akan dianggap sukses. Jika sebaliknya, maka pembelajaran belum bisa dianggap sukses dan harus terus-menerus diulangi dan dilakukan pembiasaan. Kita akan memasuki pada pendapat ahli tentang teori behavioristik ini. Menurut Ivan Pavlov, salah satu tokoh dalam teori ini yang namanya itu classical conditioning. Nah, di mana anjing itu mengeluarkan liur saat dia melihat bel karena saking seringnya jika bel berbunyi maka akan ada makanan. Nah, saking seringnya anjing itu bertemu dengan fenomena itu, dia langsung berliuran jika melihat bel tadi. Tokoh kedua yang akan dibahas dalam video ini adalah B.F. Skinner, atau yang menggunakan operant conditioning, yang menggunakan tikus sebagai subjeknya, subjek penelitiannya ya, yang dimana dia menemukan bahwa teori memperkuat dan diperlemah. Jadi jika itu adalah kegiatan positif maka akan diperkuat, dan jika kegiatan itu negatif maka diperlemah dengan sistem penghargaan dan hukuman. Nah, seperti itu. Tokoh ketiga yang akan kita bahas adalah John B. Watson. Nah, di sini bisa dibilang core dari teori behavioristik ini muncul, yaitu beliau yang mencetuskan adanya stimulus dan respons. Stimulus tadi yaitu rangsangan yang diberikan oleh guru seperti pertanyaan atau instruksi, dan respons adalah respons atau jawaban yang diberikan oleh siswa. Ya, seperti misalkan disuruh menjawab apakah benar, disuruh untuk diarahkan untuk berdiri dan berbaris apakah akan melakukan hal yang seperti diberitakan atau tidak. Dan tokoh terakhir yang kita bahas adalah Edward Thorndike, di mana dia itu mencetuskan atau membahas tentang law of effect, di mana jika ada kegiatan positif maka itu cenderung akan diulangi lagi, dan jika ada kegiatan negatif maka itu akan dikurangi. Ada suara motor, tapi nggak apa.
Nah, jadi dia akan membahas tentang jika seorang murid yang berhasil melakukan sesuatu positif, maka akan diberikan pujian untuk mendorong si murid tadi untuk terus-terusan melakukan hal positif tadi di masa yang akan datang. Nah, itu tadi adalah 4 pendapat ahli tentang teori behavioristik, dan tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki tahap solusi dan juga kesimpulan dari permasalahan dan tantangan kedepannya menggunakan teori behavioristik ini. Baik, kita memasuki solusi dari permasalahan dan tantangan kedepannya ini yang saya sebut di awal video tadi. Nah, langsung saja, cara mengatasi masalah yang kita hadapi menggunakan teori behavioristik itu adalah menggabungkannya dengan teori kognitif. Di saat teori behavioristik berfokus pada kegiatan fisik dan lebih ke pembiasaan dan penghafalan, maka jika digabungkan dengan teori kognitif yang berfokus pada mentalitas dan pemikiran anak dan refleksi, akan membuat dua teori ini menjadi suatu teori yang bahkan bisa digunakan sampai jenjang perkuliahan, di mana di level-level awal seperti sekolah dasar sampai dengan SMP mungkin kita masih bisa menggunakan teori behavioristik itu sendiri. Maka selanjutnya pada jenjang SMA dan juga perkuliahan kita bisa menggabungkan dua teori tadi untuk menjadi suatu teori belajar yang benar-benar kompleks. Nah, tapi masih ada masalah lagi. Apakah di masa yang akan datang dua teori ini masih bisa beroperasi dengan mandiri? Tentu tidak, karena ada namanya teknologi dan kita tetap harus terus belajar ya, dan nggak bisa terus-terusan menggunakan teori penghafalan. Maka dari itu, disinilah hadirnya teori konektivitas, teori ketiga yang akan dipergunakan dalam teori belajar. Di mana teori konektivitas sendiri itu berfokus pada dunia digital, di mana belajar bisa dari mana saja dan bisa kapan saja, melewati jejaring internet yang sangat luas. Maka dari itu, teori behavioristik berfokus pada disiplin, teori konektivitas berfokus pada mentalitas anak, dan teori ketiga yaitu teori kognitivitas berfokus pada cara belajar yang mengikuti zaman, yaitu menggunakan jejaring media sosial. Baik, kesimpulan dari video ini adalah bahwa teori behavioristik merupakan salah satu teori paling dasar dan juga paling sederhana yang sendirinya masih punya banyak kekurangan dan juga perlu dukungan dari teori lain seperti teori yang saya sebut di awal tadi, teori kognitif dan teori konektivitas. Dan bagi kita, seorang pendidik juga harus bisa menyesuaikan dengan anak didik kita. Misalkan mereka masih di jenjang awal seperti SD, berarti kita hanya perlu menggunakan teori behavioristik. Jika memadai juga, misal masih SD tapi fasilitas sekolah itu memadai, mungkin kita bisa langsung loncat ke teori konektivitas bersama tadi yang menggunakan jejaring media sosial sebagai sarana utama pembelajarannya. Nah, sekian dari saya, Ahmad Alfi. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.